Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat dan saudara-saudaraku seiman, ini informasi sebenarnya bersifat rahasia karena ilmuwan belum menemukan yang terbaik. Ini hanyalah uji coba. Oke. Setiap negara memberikan perwakilan ilmuwannya untuk bergabung di association itu ya. Tujuan mereka hanya satu, bagaimana membuat tiang panjang pilar untuk jembatan di laut. Jadi bagaimana agar tidak terkena ombak, tidak hancur, tidak kena air asin ataupun cuaca. Dan ini salah satu uji cobanya. Biasa standar yang kita gunakan biasanya kan semen, pasir, dan air. Anggap saja ini ada airnya ya. Ini tidak ada airnya agar tidak tumpah terkena kamera ya. Oke, standarnya seperti ini. Biasanya semen, pasir, dan air kalau kita membuat suatu bangunan ya, berdasarkan dengan semen. Nah, para sekumpulan ilmuwan yayasan itu berpikir dan mencari uji coba penelitian bagaimana agar tiang panjang pilar kaki jembatan untuk di laut bisa tahan cuaca hujan ataupun air asin. Lalu salah satu ilmuwan berpikir, bagaimana jika kita menggunakan tepung jagung atau tepung singkong atau molasses, tetes tebu? apa pendapat ilmuwan lainnya? Semua tertawa, tidak menghiraukan apa yang disampaikan ilmuwan tersebut. Tapi ilmuwan tersebut tetap mencoba melakukan penelitian dan dikerjakan sendiri oleh dia dengan beberapa timnya, dengan cara menakar, mengukur berapa persen, berapa perbandingan. Akhirnya ilmuwan ini melihat apa yang dilakukan salah satu ilmuwan tersebut saat melakukan penelitian percobaan untuk membuat tiang panjang pilar kaki jembatan tersebut. Dan dalam acara tersebut ilmuwan melakukan sesuatu hal yang menakjubkan. Ilmuwan satu ini memberikan sebuah pertanyaan yang sangat mudah dijawab oleh para ilmuwan lainnya. Apa pertanyaannya? Ilmuwan ini bertanya pada rekan-rekan ilmuwan lainnya. Apa kalian tahu karbohidrat? Kalian tahu polimer? Dan apa kalian tahu tentang serat? Apa ada hubungan di antara ketiga itu? Dan apa jawaban dari mereka semua? Maka kita ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip, dan share jika ada merasa bermanfaat. Untuk saudara-saudariku seiman dan sobatku non-muslim yang budiman, Anda jangan terlalu mempercayai apa yang saya katakan, apa yang saya buat ini. Anda bisa mencari di Google apa itu fungsi serat, apa itu fungsi karbohidrat, dan apa fungsi polimer. Oke sahabat. Lalu satu ilmuwan ini berkata kepada seluruh ilmuwan lainnya, kita tidak usah berpikir apa rumus kimia, apa rumus fisika tentang karbohidrat ataupun molasses. Kita kenal bahwa karbohidrat dan molasses bisa menghasilkan sebuah polimer, sebuah ikatan serat yang sangat kuat dan panjang, dan juga acak. Contohnya seperti plastik. Plastik juga hasil dari polimer, hasil dari monomer
dicampur beberapa monomer lainnya, akhirnya menjadi sebuah polimer dan memiliki ikatan yang sangat kuat. Lalu ilmuwan tersebut mengambil tepung dan ditaruh di gelas cup, gelas es krim itu ya. Lalu memperlihatkan kepada semua peneliti yang lainnya, ilmuwan lainnya. Mari kita uji, mari kita coba. Lalu ilmuwan yang lain bertanya, apa yang lebih utama, molasses, tepung, ataupun bisa diganti dengan gula pasir atau gula meja? Terserah apa yang Anda pakai nantinya. Jika Anda menggunakan molasses, maka ukurannya, hitungannya liter. Jika Anda menggunakan tepung, maka hitungannya gram. ilmuwan yang lain bertanya kembali, Lalu jika kita pakai tepung, berapa perbandingan yang tepat? Dan jika kita pakai molasses, perbandingannya berapa? Untuk idealnya, kita bisa menggunakan 0,03% hingga maksimal 0,5% dari total adonan tersebut. Maka jika kita menggunakan molasses atau tetes tebu ataupun gula yang dicairkan, maka kita bisa mencampur saat adonan sudah jadi, saat sudah terdapat air dalam adonan tersebut. lalu peneliti tadi, ilmuwan tadi yang memberikan ide berkata, Jika Anda menggunakan tepung, maka saat sebelum diberikan air adonannya itu sudah dicampur dengan tepung tersebut. dan ilmuwan yang lain ingin meyakinkan diri mereka sendiri, lalu bertanya kembali kepada ilmuwan yang menemukan ide tersebut. Lalu kapan ini akan diwujudkan? Oke, sekarang kita akan ke lapangan. Kita outdoor. Dan di sini kita akan melakukan pengukuran bobot dari adonan dan juga campuran tersebut. Apakah nanti membuat dengan menggunakan tepung, molasses ataupun gula pasir. Tetap dengan ukuran yang sama 0,03% hingga 0,5%, tergantung dari adonan yang Anda buat nantinya. Di sini peneliti menggunakan alat ukur yang harganya murah 30 ribuan, beli di marketplace. Lalu menggunakan timba ya, bekasnya cat, untuk mengukur pasir dan adonan semen nantinya. Dan di sini kita sudah dapatkan berat bersih untuk pasir 1884,8 kilo, 6 sendok, bukan sendok makan ya, sendok pasir ya, sendok kecil itu ya. Oke, kita timbang dapat berapa kilo, berapa gram. Lalu gabung dengan semen, berapa total berat nanti, baru kita kalikan 0,03 hingga 0,5. Dan yang kita dapat total berat bersih tadi 2649 ya, semen dan pasir yang kita ukur. Dan dari 2649 gram inilah yang akan kita kalikan 0,5% atau 0,03%. Perbatasannya di situ ya, 0,03% hingga 0,5%. Baik, berapa hasil yang didapat? 2649 gram dikali 0,5%. Dan pastinya Anda lebih tahu berapa nilainya, berapa takarannya tepung yang dibutuhkan. Jadi sekarang kita ukur berapa tepung yang kita butuhkan dari 2649 dikali 0,5% tadi. Oke, setelah kita ukur dengan baik dan sempurna tanpa kekurangan, kita campur langsung ke adonan semen dan pasir dan kita aduk hingga sampai homogen. Dan setelah itu baru kita campur dengan air biasa tanpa campuran lain lagi, dan Anda bisa melihat hasilnya nanti. Oke, sekarang ini saya
sedang melakukan proses pencampuran, dan karena berbatasan waktu dan ini mau maghrib, saya akhiri sampai di sini part 2. Anda bisa menontonnya, tapi saya yakin Anda sudah bisa membuat sendiri adonan ini karena tutorial yang saya berikan juga udah lengkap ya, dan hasil nantinya akan Anda rasakan sendiri bagaimana hasilnya. Oke, terima kasih sahabat. Ingin berdonasi silahkan kirim ke Saweria untuk bakti sosial ataupun di sosial bebas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.